Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullaha syukran katsira biqiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'illah hidayatan lana. Amma ba'du, askurukum syukran jazilan ala masa'ilatikum bil huduri fi hadzal fasli. Sa'ufassiru alaikum wa'ziddini wa sa'ufassiru alaikum khutbati ala lughatil Indonesia khususan. Ikhwani wa akhawati wa zumalai, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita pada hari ini adalah tentang setiap detik bertemu dengan Allah. Orang ateis selalu menanyakan, mana Allahmu? Padahal kita setiap detik sudah bertemu dengan Allah. Orang-orang Nasrani yang biasa menyembah di gereja, melihat ada patung Nabi Isa atau patung Yesus, nampak oleh dia. Tahu-tahu masuk ke dalam masjid tidak ada nampak apa-apa. Lalu katanya, mana Allahmu? Mana Allah? Nah, padahal setiap detik umat Islam bertemu dengan Allah. Sebagaimana setiap detik umat Islam bertemu dengan udara, bertemu dengan angin. Mana anginnya? Mana udaranya? Udaranya tidak tampak. Tapi setiap detik, setiap hari tidak pernah manusia tidak bersama dengan udara. Kalau manusia tidak bersama dengan udara lagi, berarti manusia itu telah mati. Menghembuskan napas kita memakai udara. Di dalam lambung kita ada udara, kadang-kadang kita buang, namanya buang angin. Kemudian di pori-pori kita, di mana-mana udara semuanya. Banyak sekali dalam udara kita pun ada udara. Setiap hari bertemu dengan udara, bahkan udara itu di dalam tubuh kita udara itu lebih dekat daripada urat leher kita. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menggerakkan udara itu adalah Allah. Yang menyediakan minuman bagi kita dalam air itu adalah Allah. Yang menyiapkan zat-zat dalam makanan itu adalah Allah. Manusia hanya tinggal mengolahnya. Air hanya tinggal mengambil, mengolahnya agar menjadi air yang bersih. Makanan berupa roti, nasi, lauk pauk, semuanya kita makan, tinggal mengolahnya. Maaf. Jadi semua itu sudah dipersiapkan oleh Allah. Begitulah caranya kita bertemu dengan Allah secara umum. Kemudian kita bertemu dengan Allah setiap detik melalui zikir di lidah kita. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, pujian bagi Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Jadi ada pertemuan kita dengan Allah secara umum, ada pertemuan dengan Allah secara khusus. Secara khusus bertemu dengan Allah, berbisik dengan Allah, itulah salat. Sehingga disebut dengan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Jadi setiap hari umat Islam itu salat, setiap hari dia bertemu dengan Allah. Setiap hari umat Islam itu setiap detik bernapas, setiap bernapas itu bertemu dengan Allah. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan orang-orang penyembah berhala yang punya patung, dia nampak patungnya. Itu bertemu dengan Tuhannya. Umat Islam kapan bertemu dengan Tuhannya?
mereka bertemu dengan Tuhannya yang dianggap itu patung itu Tuhannya, itu apabila dia berhadapan dengan patung-patung itu. Tapi umat Islam bertemu dengan Allah setiap detik, tidak mampu dilihat oleh mata, tapi mampu dirasakan oleh hati, oleh fitrah ketuhanan, fitrah khilqatun asliyah, penciptaan semula jadi ada di dalam hati manusia. Itu bertemu dengan Allah, lalu melihat awan yang bergerak dihembus oleh angin, dia membawa hujan, itu atas perintah Allah. Kita lihat ada mobil lewat di jalanan, bisa dia dibawa oleh supir, kemudian ada energi yang menggerakkannya. Siapa yang menyiapkan energi? Itu Allah. Nah, melihat kendaraan kita bertemu dengan Allah. Bersyukur dan berterima kasih ya Allah, karena Engkau telah menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan ini. Semuanya, setiap detik itu semuanya Allah, 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 Allah. Bunga-bunga yang mekar kita lihat indah. Kapan manusia mengukir keindahan bunga itu? Dia alami, tumbuh, dan alami ini adalah fitrah bunga dari Allah, ciptaan Allah, ciptaan semula jadi. Lalu kita lihat pula ada ayam hutan, ada peternakan, ada burung merak dengan bulu-bulu yang indah. Kapan manusia melukis bulu-bulu burung merak yang begitu indah? Itu tidak ada manusia melukisnya. Itu adalah lukisan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang kita pandang, apapun yang kita dengar, apapun yang kita rasakan, itu semuanya dari Allah. Berarti kita telah bertemu setiap hari dengan Allah, dan kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cahaya bintang di malam hari kita menyangka itu adalah cahaya biasa, cahaya bintang. Padahal itu pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bermacam-macam sinar dari bintang. Ada sinar ultraviolet, ada sinar-sinar inframerah, dan sinar-sinar lainnya menghadap kepada manusia. Pengawasan Allah terhadap manusia supaya manusia bisa mempertanggungjawabkan amalnya di akhirat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setiap detik kita bertemu dengan Allah. Jadi apakah bukan pertemuan dengan Allah itu Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj? Nah, sebelum Isra Mi'raj, Rasulullah SAW juga sudah bertemu dengan Allah. Misalnya dengan utusan Malaikat Jibril. Siapa yang mengutus Malaikat Jibril membawa wahyu kepada Nabi Muhammad? Allah. Kenapa Jibril bisa bergerak menuju Nabi Muhammad? Karena Allah. Seluruh pergerakan, seluruh makhluk yang diciptakan, apapun yang dilihat dari Allah, 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 semuanya dari Allah. Nah, jadi kalau begitu, bukankah mau melihat Allah melalui Isra Mi'raj saja? Tidak. Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang istimewa untuk menjemput perintah sholat sekaligus memperlihatkan keindahan ruang angkasa yang berwarna-warni dengan warnanya mejinku hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Bintang-bintang itu semuanya indah. Ada bintang namanya binyut, bintang berdenyut, ada bintang yang berkelap-kelip. Sehingga dibayangkan di dalam suatu syair oleh Rabi'ah Al-Adawiyah, katanya, ilahi anaratin nujum, oh Tuhanku, bintang-bintang kulihat sedang berkelipan. Wanamatil uyun, di saat itu larut malam, mata-mata sedang bertiduran.
yukhallu habibin bihabibi, dan telah bersunyilah orang yang mencintai dengan yang dicintainya. Pintu-pintu istana sedang terkunci. Di saat itulah ya Rabbi aku datang ke hadiratmu. Di saat melihat keindahan bintang-bintang di ruang angkasa, lalu aku melihat kepada diriku ini, aku mencintai Engkau ya Allah. Sehingga falsafah tasawuf yang dibangun oleh Rabi'ah al-Adawiyah namanya tasawuf mahabbah. Nah, dasarnya dari mana? Al-Quranul Karim surat Fussilat ayat yang ke-53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq awalam yakfi bi rabbika ala kulli syai'in syahid. Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya di ruang angkasa dan pada diri kamu sendiri sampai kamu menyaksikan akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melihat ke ruang angkasa, yang kita lihat adalah kekuasaan Allah. Kita lihat pada diri kita, semuanya adalah kekuasaan Allah. Jadi setiap detik kemanapun kita melihat, ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan, itu pada hakikatnya kita setiap detik bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah. Tapi bukan seperti orang-orang pagan ketemu dengan patung. Bukan seperti itu ketemu dengan Allah. Bukan seperti orang-orang Nasrani yang ketemu dengan patung Maisha atau patung Sinterklas. Bukan seperti itu. Tapi dengan cara fitrah, mata batin melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa zatnya yang tidak dilihat? Karena zatnya tak mampu kita melihatnya. Karena ada hadis mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkanlah, renungkanlah, lihatlah alam ciptaan Allah dan jangan kamu ingin melihat zat Allah. Memikirkan zat Allah pun jangan. Masya Allah. Ini kita dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipermalukan. Kalau kamu benar telah pergi ke Masjidil Aqsa, deskripsikan kepada kami bagaimana bangunan Masjidil Aqsa. Kafir Quraisy meminta bukti dan hendak mempermalukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya, Nabi tidak memperhatikan detail bangunan Masjidil Aqsa karena bukan itu tujuan Isra Mi'raj. Maka datanglah Jibril membentangkan sayapnya dan tergambarlah Masjidil Aqsa dengan jelas. Nabi Muhammad pun memberitahukan kepada kafir Quraisy tentang Masjidil Aqsa secara detail. Kafir Quraisy hanya bisa terkejut dan tak terima kenyataan. Mereka berkata, Muhammad adalah penyihir yang nyata. Like, komen, dan subscribe jika kamu umat Nabi Muhammad. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, orang-orang kafir Quraisy waktu itu belum mendalami bagaimana peristiwa alam semesta. Bahkan ini merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terhebat, yakni mampu naik ke langit sampai ke langit yang ketujuh. Sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, sains modern telah menunjukkan bahwa memang ada jalan-jalan di langit dan bisa dilalui oleh manusia. Umpamanya di dalam surat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu dikatakan in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Silakan naik ke langit, kamu tidak bisa naik kecuali dengan ilmu pengetahuan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Arju minkum afwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.